Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmun Fauzi atau biasa dipanggil dengan Mr. Moon. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai manusia purba. Apa itu manusia purba? Manusia purba adalah manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah menyebutnya sebagai manusia praaksara. Jenis dan ciri-ciri manusia purba di Indonesia dan dunia. Jenis manusia purba yang pertama yaitu Ardipithecus ramidus. Fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, tepatnya di Afrika bagian timur oleh Johannes Haile Selassie di tahun 1994. Jenis manusia purba Ardipithecus ramidus memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tinggi sekitar 120 cm, berat rata-rata 50 kg, kapasitas otak kecil antara 300 dan 350 cc, gigi seri dan taring besar, otot kaki besar tetapi berjalan lebih tegak. Berikut bisa kita lihat gambar rekonstruksi fosil dari jenis manusia purba Ardipithecus ramidus. Jenis manusia purba Australopithecus banyak ditemukan di Afrika dengan penemuan yang berbeda-beda, sehingga penamaan manusia purbanya juga berbeda-beda. Berikut beberapa jenis fosil Australopithecus. Yang pertama, Australopithecus africanus ditemukan oleh Raymond Dart di dekat sebuah pertambangan taung, Tanjung Harapan, Botswana, pada tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk rangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Berikut ciri-ciri Australopithecus africanus. Memiliki tinggi kira-kira 1,5 meter, volume otak 450-600 cc, memiliki tubuh yang ramping, bentuk kaki menunjukkan sudah berjalan tegak. Australopithecus jantan lebih besar dalam ukuran tubuh, 20-40% lebih tinggi, 30-40% lebih berat dari perempuan. Yang kedua, Australopithecus robustus ditemukan oleh J.T. Robinson dan Robert Broom di Afrika Selatan, yang memiliki badan tegap, hidup antara 1,5 juta tahun yang lalu. Tubuhnya mirip dengan Australopithecus africanus. Berikut ciri-ciri Australopithecus robustus. Gigi dan tulang rahang lebih kuat, berjalan dengan 2 kaki dan tegap seperti manusia, badan lebih besar dan kekar, wajahnya datar tidak memiliki kening, memiliki tulang alis yang besar, volume otak sekitar 525 cc, umur sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. Berikut bisa kita lihat gambar rekonstruksi dari Australopithecus robustus. Yang ketiga, jenis manusia purba Australopithecus afarensis. Fosil ini diperkirakan hidup sekitar 3,9 dan 3,3 juta tahun yang lalu. Ditemukan di wilayah Afrika Timur. Penemuan fosil ini yang terkenal adalah fosil berjenis kelamin perempuan yang ditemukan oleh Donald Carl Johansen pada tahun 1974 di sekitar Pulau Hadar, Ethiopia. Fosil ini terkenal dengan sebutan Lucy. Berikut ciri-ciri Australopithecus afarensis. Gigi taring besar dan lapisan email gigi yang tebal.
Tinggi badan laki-laki sekitar 150 cm dan perempuan 105 cm. Tubuhnya ramping, tangan relatif panjang, tulang jari membengkok dan ibu jarinya pendek. Berikut gambar rekonstruksi dari manusia purba Australopithecus afarensis. Yang keempat, manusia purba Australopithecus boisei. Australopithecus boisei hidup antara 2,1 dan 1,1 juta tahun yang lalu. Australopithecus boisei cukup mirip dengan Australopithecus robustus, tetapi wajahnya lebih besar. Fosil ini ditemukan di Omo, Ethiopia, dan Kobivora, Kenya, serta di Tanzania, Afrika Timur. Berikut ciri-ciri Australopithecus boisei. Memiliki geraham yang besar yaitu berukuran 0,9 inci, volume otak sekitar 410 sampai 500 cm3. Muka lebar dan datar, bentuk kepala ada yang lonjong, bundar dan sedang. Berhidung sedang dan memiliki mulut yang menonjol. Tinggi badan laki-laki sekitar 137 cm dan perempuan 124 cm. Berikut gambar rekonstruksi dari manusia purba Australopithecus boisei. Yang kelima, Australopithecus anamensis. Meskipun tidak dikenali pada saat itu, fosil pertama spesies ini adalah satu tulang lengan yang ditemukan di wilayah Kanapoi di Danau Turkana Timur oleh tim penelitian Universitas Harvard tahun 1965. Diperkirakan manusia purba ini hidup sekitar 4,2 sampai 3,9 juta tahun yang lalu. Berikut ciri-ciri Australopithecus anamensis. Memiliki gigi taring yang besar, lapisan email giginya tebal, tinggi badan laki-laki sekitar 151 cm dan perempuan 105 cm. Berikut gambar rekonstruksi dari manusia purba Australopithecus anamensis. Yang keenam, Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba dari golongan Australopithecus ini adalah yang ditemukan di Indonesia. Meganthropus paleojavanicus, atau yang dikenal dengan manusia raksasa dari Pulau Jawa, pertama kali ditemukan oleh peneliti kelahiran Jerman Belanda, yaitu Gustav Heinrich Ralph von Koningswald di Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1941. Fosil itu dinamai Mega karena ukurannya yang besar, paling besar dibanding fosil-fosil yang ditemukan sebelumnya. Meganthropus ditemukan von Koningswald berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah. Berikut ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus. Berbadan tegap, tonjolan tajam di belakang kepala, bertulang pipi tebal, tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi, dan rahang besar dan kuat. Berikut gambar rekonstruksi dari Meganthropus paleojavanicus. Setelah tadi kita membahas manusia purba jenis Ardipithecus dan Australopithecus, selanjutnya kita akan membahas mengenai manusia purba jenis Homo. Perubahan paling mendasar pada jenis manusia purba ini adalah kemampuannya berjalan tegak. Fosil Homo diyakini oleh para ahli sebagai peralihan manusia purba ke manusia modern. Yang pertama, Homo rudolfensis. Para peneliti menemukan fosil manusia purba baru di Kobivora, Afrika Timur, Danau Rudolf di Kenya, yang diperkirakan berusia 2,4 juta tahun. Antropologi meyakini bahwa Homo rudolfensis pernah tinggal jutaan tahun yang lalu di dekat Lake Turkana yang kini dikenal dengan Kenya pada tahun 1972. Peneliti menemukan tengkorak tersial
di dekat Lake Turkana. Peneliti menemukan bahwa fosil ini menunjukkan bentuk wajah yang tidak biasa, yaitu berbentuk datar dan panjang. Hal inilah yang membuat para ilmuwan mengkategorikannya sebagai spesies baru yang dinamakan Homo rudolfensis. Berikut gambar rekonstruksi dari manusia purba jenis Homo rudolfensis. Yang kedua, Homo erectus atau ergaster. Jenis manusia purba ini ditemukan di beberapa tempat di dunia, antara lain di Afrika yang disebut dengan Homo ergaster, kemudian di Indonesia yang disebut dengan Pithecanthropus, kemudian di Tiongkok, Cina yang disebut dengan Sinanthropus pekinensis, dan di Eropa yang disebut dengan Neanderthalensis. Di Indonesia, Homo erectus ditemukan di Ngandong, Sangiran, dan Trinil yang dipelopori penggalian oleh Egon Boys. Fosil Homo erectus di Indonesia dikenal dengan nama Pithecanthropus erectus. Diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1-2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yaitu Egon de Boys di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Berikut ciri-ciri fisik manusia purba Homo erectus. Memiliki volume otak sekitar 750-1350 cc. Memiliki tinggi badan sekitar 165-180 cm. Memiliki postur tubuh yang tegap. Mempunyai gigi geraham yang besar dengan rahang yang sangat kuat. Mempunyai hidung yang tebal. Jenis fosil Pithecanthropus juga ditemukan di Mojokerto dan disebut Pithecanthropus mojokertensis. Jenis Pithecanthropus ini ditemukan oleh Cokro Handojo atau Andojo yang bekerja di bawah von Koningswald. Andojo menemukan fosil tengkorak anak-anak di Kepuh Klagen, sebelah utara Mojokerto, Jawa Timur. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis sebagai berikut. Badan tegap, tapi tidak setegap Meganthropus. Tinggi badannya sekitar 165-180 cm. Tulang rahang dan geraham kuat. Bagian kening menonjol, hidung lebar dan tidak berdagu. Volume otak belum sempurna, kapasitasnya hanya 750-1300 cc. Berikut gambar rekonstruksi dari manusia purba Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga, jenis manusia purba Homo habilis. Ditemukan oleh Louis Leakey di lembah Olduvai, Tanzania Utara di pantai timur Danau Turnaka, Kenya. Homo habilis dari bahasa Latin yang berarti manusia yang pandai menggunakan tangannya. Adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Homo habilis memiliki tubuh yang pendek dengan lengan yang lebih panjang dari manusia modern. Berikut ciri-ciri Homo habilis. Memiliki rahang dan geraham yang besar, tidak memiliki dagu, tulang alis tebal, memiliki tengkorak yang panjang merendah. Berikut gambar rekonstruksi dari jenis manusia purba Homo habilis. Yang keempat, Homo neanderthalensis. Manusia Homo neanderthalensis telah hidup di bumi ini kira-kira dalam 300.000 tahun yang lalu. Kelompok manusia purba ini ditemukan di Eurasia, dari Eropa Barat hingga Asia Tengah dan Utara. Dinamakan Neanderthal karena sesuai dengan lokasi tempat pertama kali ditemukan, yaitu di Jerman, Neanderthal, atau lembah Neander. Berikut ciri-ciri manusia purba Homo neanderthalensis. Berbentuk dagu tipis dan dahi rendah. Terdapat sebuah ukuran otak yakni sekitar 1400 hingga 1500 cc. Mempunyai sebuah kerangka yang lebih kuat daripada orang modern. Memiliki ukuran tinggi sekitar 152-156 cm untuk wanita dan 165-168 cm untuk pria. Memiliki rahang menonjol.
Berikut gambar rekonstruksi dari jenis manusia purba Homo neanderthalensis. Yang kelima, Homo soloensis. Jenis fosil ini dianggap setara dengan Homo neanderthalensis. Homo soloensis ditemukan oleh sejarawan Koningswold di wilayah Ngandong, Blora, Sangiran, dan Sambung Macan, Sragen, Jawa Tengah, Indonesia pada tahun 1931 sampai 1933. Nama Pithecanthropus soloensis diberikan oleh Prof. Dr. Tengku Jacob setelah meneliti 14 jenis fosil dari Ngandong di lembah Sungai Bengawan Solo. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 sampai 300.000 tahun yang lalu. Berikut ciri-cirinya. Tengkoraknya lonjong, tebal dan masif. Hidung lebar dan rongga matanya sangat panjang. Mempunyai gigi geraham yang besar dan rahang yang kuat. Terdapat tonjolan pada kening tebal dan melintang di sepanjang pelipis. Volume otak sekitar 1000 sampai 1300 cc. Berbadan tegap. Tinggi tubuh sekitar 165 sampai 180 cm. Berikut gambar rekonstruksi dari jenis manusia purba Homo soloensis. Dari aspek non-fisik, berikut ciri-ciri manusia purba Australopithecus dan jenis Homo. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.